saya ingin sampaikan lagi pemikiran, pendapat yang berkembang saat ini, khususnya mengenai Jokowi. Yang mau dibahas adalah, sudah ramai di medsos yang mengangkat sikon-sikon yang ada. Misalkan Yakut ngomong waktu dia ditangkap badai nyetor ke Jokowi, buktinya ada. Nadiem pun bicara yang sama. Kemudian sama lagi yang ramai juga, dia nimbun sekian triliun segala macam. Banyak saksi orang yang ngaku dia nyetor ke Jokowi, kok nggak ditangkap-tangkap. Jadi kalau saya bilang, ya itu lihai-lihainya Jokowi. Dengan dia mengendalikan polisi nggak mau nangkep dia, dan kita cuma ribut di medsos. Kok Kejaksaan Agung nggak manggil? Nggak tahu saya nggak ngerti hukum. Saya bukan orang hukum. Tapi Jokowi liciknya, pinternya, dia tidak nanggepin untuk keributan. Tapi kalau dia nanggepin, diangkat, panggil nih, kenapa polisi nggak manggil dia? Itu dijawab. Kenapa kejaksaan, saya nggak tahu. Karena yang saya tahu, kalau udah itu urusannya polisi dan atau mungkin kejaksaan. Ini dua instansi ini kan nggak nangkep Jokowi. Manggil aja enggak. Roy Suryo dipanggil di Polda Metro. Kok nggak ada Jokowi dipanggil? Minta penjelasan, kok nggak ada? Jadi ya kembali saya katakan, itulah lihainya Jokowi yang disebut paparan riset teman saya November tahun 2015, bahwa Jokowi dengan PKI barunya mengendalikan polisi. Baru saya tahu, oh begini bentuk pengendaliannya. Mengendalikan DPR, oh ini DPR meneng wae, diam aja, cicing wae, nggak ribut, nggak apa. Yang penting gue terima gaji gede, gak ini, muka-muka culunnya itu kelihatan. Saya angkat topi dengan, kalau nggak salah, saudara Ungu Pasa yang berhenti, kalau nggak salah ya. Saya angkat topi. Dia hati nuraninya terganggu, kalau nggak salah ya, Ungu Pasa dia mundur dari DPR apa segala macam. Jadi yang lain menikmati lah, yang penting gue leha-leha segala macam. Jadi yang mesti dibongkar DPR, tidak ada lagi pensiun buat anggota DPR. Itu dulu tuh, nih ngamuk orang DPR nih, waduh anak-anak pensiun. Lu nih wakil rakyat yang lu wakilin aja hidupnya masih susah, lu nggak ada kerja apa-apa, barangkali kesini ribut segala macam. Yang benar ada DPR, ada yang benar, tapi jumlahnya relatif nggak banyak sehingga tidak terlalu bisa berbunyi. Komisi berapa itu yang dipimpin oleh Bu Titi Soeharto? Cuman dia yang bunyi, yang lain menang-menang wae segala macam. Jadi bayangkan jadi anggota DPR buat dapat duit. Nah Jokowi kalau didiamin, polisi nggak nangkep, DPR dong berteriak. Komisi berapa itu, kok Jokowi, kok polisi tidak panggil tuh Kapolri. Karena Jokowi tidak dipanggil, tidak diperiksa, tidak di segala macam. Atau kejaksaan, kalau polisinya diam aja, nggak tahu saya. Apa mesti satpam yang manggil dia? Nggak tahu lagi. Tapi inilah potret yang ada. Jadi inilah hebatnya dalam tanda petik Jokowi dengan PKI gaya barunya. Inilah begonya mereka bisa dikendalikan dan mau dalam tanda petik dikendalikan. Artinya dia tidak merasa dikendalikan, dia tidak merasa dirugikan, dia tidak merasa dikutak-katik. Yang penting dia dapat bulanannya aman, nggak diributin segala macam. Akhirnya apa? Materi. Jadi dibangun nilai-nilai dengan budaya transaksional. Dan pertanyaan yang pertama muncul di bawah otaknya, sadar tidak sadar, adalah gue dapat apa? Saya dapat apa? Transaksi dalam kesehatan nih, kalau saya bikin ini, saya dapat apa imbalan? Jadi kalau sudah mental ini dibangun dan sudah jadi, sekarang udah jadi nih. Jadi kalau kok DPR nggak minta Jokowi dipanggil, nggak minta Jokowi, jawabannya kalau saya manggil saya dapat apa? Apa untungnya buat saya? Kalau udah pertanyaan begitu, mental udah susah. Jadi lupakan aja. Karena memang riset November 2015 teman saya sudah memaparkan bahwa beginilah cara PKI gaya baru mengendalikan polisi dan mengendalikan DPR. Ini buktinya baru saya sadari sekarang. 2015, sekarang 2025, udah 2026, hampir 10 tahun lebih. Baru saya memahami, teman saya 2015 sudah ngomong. Ini faktanya. Saya udah ngomong lewat media, ini yang bisa saya lakukan. DPR merasa salah pun enggak, polisi merasa salah pun enggak. Polisi yang baik banyak kok yang ngegerendeng ribut, tapi bagaimana kalau Kapolrinya kayak begini? Ya silakan aja lah, yang tahun nggak dicopot-copot, nggak diganti-ganti, ada apa? Sampai ketahuan dia memperkuat posisi dan bagi-bagi jabatan. Akhirnya dengan yang tim
reformasi polisi dengan Pak Mahfud mengatakan itu nggak benar, nggak boleh itu, bertentangan dengan MK segala macam, baru mau dirubah. Tapi bagi-baginya udah jalan. Si Listowski kan tahu dia butuh jaringan, dia butuh dukungan, bagi-bagilah jabatan. Polisi-polisi aktif megang jabatan-jabatan sipil tentunya. Kalau jabatan sipil kan nggak akan nyetor duit, tapi dia terima masih segala macam. Ya udahlah. Inilah gambaran kerusakan kalau polisi dikendalikan, disusupi, dipapari oleh PKI Gaya Baru tanpa sadar kelakuannya jadi seperti ini. Bukan ngurusin bagaimana ngebenahi kriminal, tapi itu yang lakukan. Polisi yang benar apa? Dibuat tidak berbunyi. Saya tahu beberapa jenderal polisi yang baik-baik yang ini udah pada mundur aja, pensiun atau dimundurkan. Nah yang sekarang ngejabat dijinakkan dengan dikasih posisi jabatan, apalagi Listio Sigit jabatan posisi sipil. Saya nggak tahu lah, tapi kok bisa begitu ya. Nah, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut tidak bisa dikendalikan oleh Jokowi dengan PKI barunya seperti dia mengendalikan polisi. Oknum-oknumnya satu dua bisa dikutak-atik, tapi sebagai instansi dia tidak bisa mengendalikan. TNI tidak bisa dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Inilah bedanya dengan Polri saat ini. Kasihan polisi yang baik-baik banyak, nggak bisa berkutik. Nah, ini konsekuensi dari kita. DPR ya urusnya ribut, diam juga. Ya sama aja lah. Jadi kembali saya ingatkan, apa yang dirusak Jokowi, adalah tatanan sistem instansi atau lembaga dengan membangun nilai-nilai dan atau budaya baru yang sangat merusak, tetapi mendukung kepentingan strategi Jokowi dengan PKI Gaya Barunya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Ya, adili Jokowi, ya, terasa dikibuli. Kami rakyat di pelosok. Tangan Tuhan tidak jauh, satu waktu akan jauh. Dipermalukan perbuatannya, siapapun dia dan yang mendukung kebohongan. Ya, yang bisa nangkap presiden, ya, setuju Pak. Nah, ya, ternyata kekuatan hukum di Indonesia adalah uang, ya. Jos, mantap ulasannya Bapak ini. Cecos welo, ya. Nah, karena presiden sekarang lemah, nggak disegani aparat, tapi lebih takut geng Solo. Petinggi polisi mungkin juga tersendera, ya, kasus. Nah, rakyat mohon, ya, mengerti siapa Jokowi dan kebijakannya. Satupun tak ada yang menguntungkan rakyatku. Pintarlah, fahamanlah, ya. Nah, DPR sejati saat ini adalah RT yang di Senayan, ya, itu mah hoax, ya, dan sudah di bibir rakyat Indonesia. Nah, semua penegak hukum adalah anak buahnya. Kalau ketua KPK kejagungnya, Kapolri diganti bukan anak buahnya. Insya Allah, ya, akan dipanggil dan diperiksa. Namun itu mimpi buat masyarakat. Nah, bagusnya Indonesia bubar karena ulah Jokowi dan kroni-kroninya. Ya, yang diuntungkan, ya, khususnya para maling ke putih berdasi, itulah kecerdasan Jokowi yang nampak. Nah, ayo nepalkan. Nah, oke, di selanjutnya teman-teman, ya. Cerdas kalau rakyat Indonesia mempunyai pemikiran seperti ini. Gak ada termul sama orang-orang tolol yang membuat NKRI carut marut. Nah, biar pengadilan Allah yang maha adil, maha benar, semoga rakyat Indonesia bisa menyaksikan kalau itu benar. Nah, di bawah penguasa pikun, culun apapun, harus jauh dari hati nurani rakyat. Kapolri itu tunduk kutut sama Jokowi. Soalnya Kapolri ada hutang budi. Suarakan terus kebenaran agar cepat terungkap. Anggota DPR kalau seluruhnya nggak diganti. Semua yang baru yang nggak punya kepentingan dengan Jokowi negara ini
nggak akan mampu untuk maju. Zaman Orba ya, kedua nih rejim Jokowi, Orba ketiga nih rejim Bowo. Nah, seluruh anggota DPR gajinya harus dikurangi sesuai dengan MUMR ya. Nggak usah ada pensiunan ya, nggak usah lagi ada tunjangan, nggak usah ada THR, naik gaji guru honor. Nah, kalau Presiden terbau Jokowi tetap aman PKI, asli berkuasa penuh Prabowo, belum sadar telah dikuasai PKI. Nah, pantas saja film PKI tidak ditanya supaya PKI mau merebut kekuasaan lewat Jokowi. Rakyatku, bangsa tumpah darahku. Ya, hukum di Indonesia nggak perlu saksi ya. Buktikan nggak ada pun bisa menjarakannya. Makanya negara ini bukan lagi cita-cita rakyat. Harus ada revolusi. Orang-orang lama mesti disingkirkan. Nah, memang semua drama skenario dari gelar EDRS menjadi dia nggak pernah kuliah. Yang kuliah itu yang berkacamata sudah meninggal Hari Mulyono, fakta ketahuan. Nah, Polri, kejaksaan masih orang yang sama pada zaman Jokowi susah. Ya, Pak Jokowi, ya, kami hanya rakyat nyelata, tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa. Jalanmu terbentangnya luas menuju surga. Ikhlaskanlah lidah-lidah penebar fitnah ya, yang sangat menyakitkan dan menyakiti hatimu. Ya, jangan pernah meragukan keadilan Tuhan. Hamba yang baik akan kembali dengan baik. Amin. Nah, bagus ya, terus berjuang demi bangsa dan negara ini sudah nyata. Jangan mundur dan takut demi rakyat dan negara. Ingat jasa perjuangan kemerdekaan kita dulu, banyak pejuang yang gugur demi negara dan bangsa ini. Segera dibubarkan dua instansi ya. Polisi, DPR harus tempat termul bernaung kuek-kuek. Nah, ya, selanjutnya inilah ketukan ya, kebaikan, kejujuran dikalahkan dengan politik uang. Yang ada di pikiran hanya bagaimana caranya dapat menguntungkan diri sendiri tanpa menghiraukan nasib rakyat. Sudah saatnya rakyat harus cerdas, jangan masuk diimingnya. Imingi uang yang tidak seberapa saat pilihan presiden pilkada, tapi sengsaranya tahunan. Apa yang dilakukan oknum pejabat yang tidak amanah, setidaknya yang memilihnya ikut menanggung jawab dosanya. Nah, Dajjal yang tidak buta ya saja bisa mempengaruhi ya manusia ke dalam dosa. Bayangkan nanti Dajjal buta sebelah datang lagi dahsyat daripada Dajjal saat ini ya. Hanya satu kata, perang. Nah, kurasa Jokowi bisa mengendalikan segalanya karena pundi-pundinya yang bikin daya rusaknya luar biasa. Terima kasih Bapak sudah mewakili suara rakyat. Terima kasih ya, kecuali termul nggak ketulungan dukungannya ya. Makanya alangkah baiknya aturan untuk menjadi pemimpin maupun penjabat di Indonesia kembali ya. Dulu harus lolos bersih diri supaya tidak terjadi seperti sekarang. Nah, biar pengadilan secengkel jaraknya Jokowi alergi wong ijazahnya luntur goib. Nah, Jokowi adalah juara umum lomba bohong dan licik sedunia. Sejaksa dan kepolisian, ayo dong ya, rakyat menunggumu, respon cepat. Nah, ya, enak sekali DPR, kerja cuma 5 tahun, tapi uang pensiun seumur hidup. Ya, satu negeri dibikin
takluk ya sama satu orang ini. Semua pada cari aman, tidak mau nasinya hilang begitu saja. Atau sistem yang dibangun Jokowi menguntungkan orang-orang atas dan justru membuat sengsara rakyat kelas di bawah. Ya, apakah urat nadi PKI masih berkeliaran di negara Konoha sehingga hukum sudah dibuat tumpul bagi yang punya uang dan tajam kepala musuh sehingga Pak Lurahan tidak dibawa ke pengadilan? Apakah Pak Hansip ya takut meraket Lurahea, takut tidak dapat rembesan hasil korupsi, rusak negara Konoha ini gara-gara 2 periode ya. Salam dari NKRI, harga mati.